Haleluya. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari yang indah ini, Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat perkenanan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Saat sore hari ini kami kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang membawa hidup kami Tuhan. Tuhan, biarkan hadirat-Mu yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian. Berkati pemain musik Tuhan. Berkati Aser, berkati LCD Tuhan. Berkati worship leader, berkati singers Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarkan urapan yang khusus yang daripada Tuhan memampukan setiap anak-anak-Mu Bapa yang baik. Tuhan, ambil alih ibadah ini Tuhan. Mulai daripada awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarkan hadirat-Mu Tuhan yang menguasai ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembali datang menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebelum kami memuji-Mu Tuhan, Kau terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Yesus, Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Layakkan kami menyembah-Mu, layakkan kami. Haleluya. Yesus yang layak. Haleluya. Ditinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau telah rela berkorban hanya karena kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kami puji Tuhan. Kau kami sembah Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus telah mati bagiku.
Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan bilur-Mu Tuhan. Bilur-Mu yang menyembuhkan kami Yesus. Bilur
ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Lebih sungguh lagi katakan, salib-Mu Tuhan, haleluya. Salib-Mu mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Angkat suaramu, katakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salib-Mu mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus.
tersembunyi bagimu Tuhan Yesus. Selidiki di setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Ini doa dan permohonan kami Tuhan, agar pada waktu Tuhan datang, Engkau mendapatkan kami tetap setia sampai pada akhirnya. Tetap menjadi pelaku-pelaku firman, tetap menjadi orang-orang yang saling mengasihi, saling mengutamakan satu dengan yang lain, saling menghargai, dan dengan itu orang lain akan melihat Kristus yang hidup dalam kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai pada malam ini. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur buat bulan yang baru yang bisa kita masuki pada hari ini. Tidak terasa sudah sampai di ujung tahun, ya. Kita mulai tahun ini dengan begitu luar biasa, begitu semangat. Saya dengar, saya tahu banyak orang, banyak gereja-gereja yang memberikan ikrar, memberikan pernyataan-pernyataan tahun yang penuh kemenangan, tahun yang luar biasa. Waduh, tiba-tiba begitu kena COVID, hilang luar biasanya. Haleluya. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih bersama dengan kita. Kita akan lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca ini bersaut-sautan. Saya baca ayat 25, saudara baca ayat yang ke-26. Demikianlah selanjutnya sampai ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawalah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Haleluya. Kalau saudara perhatikan di ayat 25 ini, Anda bisa melihat motivasi dari orang itu. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Haleluya. Saya selalu katakan, bahkan firman Tuhan berkata,
bahwa Tuhan menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki motivasi kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat hati. Anda berbuat baik pun, tapi kalau motivasi yang ada di dalam berbeda, maka itu akan menjadi sia-sia. Anda membantu orang pun, kalau motivasi yang ada dalam hati Anda hanya supaya orang memuji Anda, hanya supaya orang lihat engkau seorang yang baik, maka semuanya itu juga tidak ada artinya. Engkau melakukan banyak hal-hal luar biasa pun, tapi dengan tujuan hanya untuk engkau yang ditinggikan, orang lain direndahkan, maka itu juga tidak ada dampaknya, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, orang ini berdiri di hadapan Yesus, dia seorang ahli Taurat. Kalau saya rasa kemungkinan besar dia salah satu orang yang pernah ikut, yang pernah bertanya jawab dengan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 22 ayat 35, di situ ada beberapa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang berdiri, yang ada bersama-sama dengan Yesus, yang datang dan memang berniat untuk mencobai dia juga, untuk ngetes Yesus, saudara, untuk lihat sehebat apa sih dia, sekuat apa sih dia, semampu bagaimana sih dia. Kami kan ahli Taurat, kami kan guru-guru, ya. Nah, mereka mau lihat sehebat apa Yesus ini. Karena saya percaya Yesus ini orang yang sudah belajar juga. Saudara, firman Tuhan tidak mencatat kehidupan Yesus dari usia 12 tahun sampai 33 tahun. Karena apa? Sampai 30 tahun. Karena kemungkinan besar dan seperti itulah tradisi Yahudi, bahwa anak-anak yang sudah akil balik dari usia 12 sampai 30 itu, mereka akan belajar Taurat. Mereka akan belajar firman Tuhan agar mereka mengerti apa yang dimaksud. Nah, sebenarnya itu juga nggak terlalu panjang, tapi karena Yesus memang dikhususkan untuk ini, sehingga saudara perhatikan, tidak mungkin seorang Farisi, tidak mungkin Saduki, tidak mungkin ahli Taurat panggil dia rabi kalau dia tidak melewati proses itu. Tidak mungkin mereka panggil dia guru kalau dia tidak melewati proses yang panjang dalam pembentukan sebagai didaskolos, sebagai guru itu, saudara. Itu sebabnya di sini mereka berkumpul, Matius 22, mereka bertanya, guru. Ya, sama dengan mereka, ini posisi yang sama. Ini para guru-guru, ahli Taurat, Farisi, Saduki berkumpul. Lalu mereka bertanya kepada seorang guru lain yang namanya Yesus ini. Mereka bilang, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, lalu Yesus jawab kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan saya percaya pada waktu itu, pada waktu dia bertanya di hadapan Lukas, waktu Lukas mencatat ini, mungkin saja ini orang Farisi yang mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Dia ngetes lagi, dia nguji lagi, dia nyobai Yesus lagi. Lalu dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Saudara, bagi orang Yahudi, hukum Taurat banyak sekali. Ada 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, tapi ini dikembangkan menjadi 613 hukum-hukum, saudara. Nah, sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi, ya sebagai seorang imam atau seorang ahli Taurat, dia bisa memberikan jawaban-jawaban lain, saudara. Tapi karena niatnya memang tidak benar dari awalnya, saudara perhatikan, niatnya datang memang untuk menguji Yesus, untuk mencobai Yesus. Maka apa yang dia jawab sama seperti apa yang Yesus jawab dalam Matius tadi. Saudara perhatikan ini. Tadi di Matius Yesus yang berkata dalam Matius 22 tadi, jawab Yesus, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu. Nah, saudara perhatikan, di sini dia yang menjawab. Dia katakan, Yesus bertanya kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat rupanya. Lalu kemudian, apa yang kau baca di sana? Yesus tidak serta-merta menjawab, tapi Yesus menjawab menurut apa yang orang itu bakal tahu, saudara. Apa yang dia sudah tahu, apa yang dia sudah pelajari. Haleluya. Nah, perhatikan jawab orang itu. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia jawab ini.
Dia ingat pengajaran Yesus, dia ingat apa yang Yesus pernah katakan kepada dia. Itu sebabnya dia katakan kepada Yesus. Dia kutip apa yang Yesus katakan, walaupun memang dalam Taurat ini ada juga, saudara. Tapi kejadian ini baru, masih segar dalam ingatannya. Itu sebabnya dia bisa menjawab persis seperti apa yang Yesus pernah katakan. Hidup kekal bukan masalah warisan. Hidup kekal tidak bisa diwarisi. Bapak Anda seorang pendeta, ibu Anda seorang pendeta, opung Anda Eporus. Tapi dia tidak bisa mewariskan hidup yang kekal. Hidup kekal tidak bisa diwarisi. Karena hidup kekal didapat dari hubungan, relationship. Itu sebabnya Yesus katakan, kasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati. Bicara tentang hubungan. Haleluya. Tidak mungkin orang bisa mengasihi seseorang kalau hatinya tidak terpaut kepada orang itu. Benar enggak? Benar enggak? Anda nggak mungkin jatuh cinta sama orang lain kalau Anda hanya melihat sesuatu yang tidak membuat Anda jatuh kepada dia, hatimu jatuh kepada dia. Tidak mungkin, saudara. Anda pasti akan mencintai orang lain karena ada hubungan, ada yang namanya getaran-getaran cinta. Makanya Anda bisa jatuh. Iya kan? Makanya disebut jatuh cinta. Jatuh kan nggak enak. Tapi jatuh cinta itu enak katanya. Katanya. Iya kan? Jatuh yang satu ini berbeda. Karena apa? Jatuh yang satu ini berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hubungan, relationship. Itu sebabnya Yesus katakan, cintailah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu. Gak bisa kalau mau setengah-setengah. Engkau harus mencintai dia dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Bukan seperempat, tapi segenap hati dan segenap jiwa. Haleluya. Jiwa di dalamnya berkaitan dengan apa? Dengan pikiran, akal budi, dan sebagainya. Artinya apa? Orang sama, saudara perhatikan orang yang jatuh cinta. Iya kan? Malam mimpi dia. Sedang makan mimpi dia. Iya kan? Apalagi sedang minum pun nampak abang itu. Iya kan? Waktu mau nulis kok wajah adik itu kelihatan. Iya kan? Kenapa? Karena cinta berbicara tentang hubungan. Haleluya. Yang berkaitan dengan apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Itu sebabnya Yesus menjamah 3 hal ini. Dia katakan, kasihilah Tuhan Yahweh Tuhanmu, cintailah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau orang mengasihi seseorang, dia akan berusaha dengan segenap kekuatannya melakukan apa yang dia bisa sampai dia dapat orang itu. Iya kan? Haleluya. Harus belajar dari Awang ini, saudara. Tiap hari bawa makanan, tiap hari bawa minuman. Haleluya. Harus belajar, saudara. Cinta butuh perjuangan. Amin. Cinta harus diperjuangkan dengan kekuatan. Jangan main-main. Iya benar saya bilang. Kalau Anda jatuh cinta tapi Anda gak membuktikan cintamu, maka itu bukan cinta namanya. Haleluya. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Iya kan? Gak bisa berantem pun. Kalau misalnya kekasihnya ada apa-apa, dia akan berjuang, saudara. Dia akan berantem, saudara, walaupun habis diajar orang. Ya, tapi karena apa? Cinta. Karena cinta, gak mungkin ku biarkan pacarku diganggu orang. Betul kan? Aku akan perjuangkan dia, aku akan bela dia, aku akan mati bagi dia. Ini yang dimaksud cinta dengan kekuatan. Dia mempertahankan kasihnya, dia mempertahankan buah hatinya, saudara. Karena itu dia harus berbuat apa yang dia bisa buat. Kasihi Tuhan dengan kekuatanmu juga. Dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan, tapi kondisi hati. Itu yang dimaksud dengan kasih, itu yang dimaksud dengan cinta. Bukan hanya perbuatan, tapi juga kondisi hati. Bagaimana kondisi hatimu? Haleluya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, ya udah selesai.
Kau kan udah tahu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Yesus gak mau berargumen. Karena apa? Yang dia jawab benar itu yang pernah diajarkannya. Iya kan? Lalu kemudian Yesus bilang, udah perbuat demikian maka kau akan hidup. Tapi orang ini gak mau dengar, orang ini gak mau diam. Lalu ayat yang ke-29 dikatakan, tapi untuk membenarkan dirinya, untuk mungkin juga di situ banyak orang, ya kan? Lalu kemudian dia kayaknya kok jawaban Yesus gampang kali. Aduh, aku kan guru yang di atas Yesus, lebih tua umurku. Harusnya Yesus ini nggak bisa jawab sehingga aku bisa memberikan jawaban. Nah, namanya orang mau ngetes, saudara. Dia mau tahu level pengetahuan Yesus ini sampai berapa dalam sih? Seberapa hebat sih Yesus ini? Aku ngetes dulu, aku coba dulu. Nah, saudara, di situ dia katakan, tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Ada enggak? Saudara perhatikan ini. Saat mereka berkata kasihlah sesamamu manusia, mereka mengecualikan semua orang bukan Yahudi. Dr. Lightfoot dia katakan begini, dia artikan seperti ini. Saat mereka katakan kasihilah sesamamu manusia, mereka mengecualikan semua orang yang bukan Yahudi. Karena bagi mereka sesama manusia itu hanya kawan-kawan seagama mereka, hanya orang-orang sesuku mereka, hanya orang-orang yang satu komplotan dengan mereka, hanya orang-orang yang satu gereja dengan mereka, hanya orang-orang yang satu denominasi dengan mereka. Itulah yang disebut dengan sesamamu manusia menurut mereka. Haleluya. Yang lain bukan. Yang disebut sesama kita hanyalah orang-orang yang sebangsa dan seagama dengan kita. Ini dia, saudara. Mereka tidak akan menghukum mati seorang Israel yang membunuh orang bukan Yahudi, sebab dia bukan sesama mereka. Saudara perhatikan dalam hukum Taurat pun itu. Kalau ada orang Yahudi membunuh seorang hamba, seorang budak, nggak diapa-apain. Sama dengan hukum-hukum yang terjadi di Timur Tengah sana. Kalau ada budaknya, ada pembantunya yang disakiti dan sebagainya, biasanya majikannya nggak terlalu dipedulikan, saudara. Nah, sama juga bagi orang-orang yang khususnya yang mengerti Taurat pada masa itu, mereka nggak akan hukum mati orang Israel yang membunuh orang yang bukan Yahudi, sebab dia bukan sesama mereka bagi mereka. Itu sebabnya ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu kemudian dia dibawa ke hadapan orang-orang ini, dia dibawa ke hadapan Yesus, dan mereka siap merajam dia. Tapi si laki-lakinya nggak ditemukan. Kenapa? Si laki-lakinya adalah bagian dari mereka. Laki-laki itu adalah orang-orangnya mereka, sukunya mereka, mungkin juga orang-orang yang merupakan satu komplotan dengan mereka. Mungkin saja ahli Taurat, orang Farisi juga. Itu sebabnya dia nggak diapa-apain. Yang dibawa cuma si wanita itu. Nah, saudara, mereka memang mengatakan bahwa mereka tidak boleh membunuh orang-orang bukan Yahudi yang tidak berperang dengan mereka. Itu hukumnya. Kalau nggak sedang berperang, nggak boleh dibunuh. Tapi mereka bisa mengabaikan orang lain. Saudara perhatikan ini, makanya Yesus menjawab ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam ini, saudara, imam ini melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Dia lihat di situ ada orang sekarat. Harusnya dia melewati jalan yang sama, tapi dia potong jalan, dia agak melingkar kemari, saudara. Supaya jangan terlalu dekat dengan orang itu. Kenapa? Mungkin saja dia mau khotbah. Ya kan? Mungkin saja dia mau pelayanan ke gereja lain. Jadi nggak sempat bantu-bantu yang seperti itu. Atau mungkin yang tadi saya bilang, dia nggak merasa, wah ini jangan-jangan ini memang orang yang berdosa, memang sengaja dihakimi Tuhan, biarkan begitu. Jangan-jangan ini memang bukan orang Yahudi. Ya kan? Tapi saudara perhatikan ini. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu imam ini turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Bayangkan ada orang yang sudah setengah mati,
nafasnya tinggal satu-satu, tapi imam ini sanggup melewati begitu saja. Ibrani pasal 5 berbicara tentang apa yang harus dilakukan seorang imam sebenarnya. Ibrani pasal 5 ayat 1 dan 2 kalau saudara lihat sebentar. Di sini bicara tentang Yesus sebagai imam besar, tapi ini juga adalah pekerjaan seorang imam, bagaimana imam. Sebab setiap imam besar dan imam juga yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Tuhan, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Saudara perhatikan ayat 2. Imam harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi juga bagi dirinya sendiri. Imam harus bisa mengerti orang-orang yang sedang sekarat, orang-orang yang sedang tersiksa. Ya, di Indonesia dipakai kata jahil, tapi sebenarnya katanya berbicara lebih luas dari itu. Orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena apa? Imam sendiri penuh dengan kelemahan. Dan itu sebabnya seorang imam haruslah merupakan seseorang yang punya kasih. Harus yang menunjukkan kasih. Karena tanpa kasih, apa yang dia perbuat akan menjadi sia-sia. Ayat yang berikutnya, imam lewat. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ini asistennya pendeta ini, pemimpin pujian. Iya kan? Lewatlah dia di situ, ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya juga dari seberang jalan. Karena apa? Apa yang dilihatnya dari pemimpinnya, itu yang dilakukannya, saudara. Saya mengutip seorang yang bernama George McDowell, dia katakan begini. We do not develop habits of genuine love automatically. Kita enggak mengembangkan kebiasaan kasih yang murni itu secara otomatis. Artinya kasih yang murni itu enggak kita dapat secara otomatis. Begitu lahir dapat kasih yang murni. Ya kan? Makin besar juga kasihnya makin murni. Enggak seperti itu menurut George McDowell. Dia katakan we learn by watching effective role models. Kita belajar dengan melihat, dengan memperhatikan orang-orang yang menjadi teladan kita yang efektif. Jadi kita belajar untuk mengasihi dengan kasih yang murni dengan apa? Dengan lihat orang lain, dengan memperhatikan orang lain. More specifically by observing how our parents express love for each other day in and day out. Lebih khusus lagi, bagaimana kita dapat melihat kasih yang murni dengan mengamati orang tua kita mengekspresikan kasihnya siang dan malam. Ini dikatakan George McDowell. Artinya apa? Kasih itu tidak terjadi begitu saja. Kasih terjadi karena apa? Ada hubungan yang dia lihat murni di hadapannya. Dan hubungan itu akan membawa dia juga mengerti dan mempraktekkan sama seperti apa yang dia lihat. Kalau Anda punya kesaksian yang buruk tentang orang tua Anda, maka mungkin Anda susah menerima perbuatan kasih atau aksi kasih itu secara langsung. Kalau Anda melihat bapak Anda sering memukuli ibu Anda, maka sangat sulit bagi Anda untuk mempercayai seorang pria. Kalau Anda melihat seorang ibu Anda mungkin sering menyakiti bapaknya, menyakiti bapakmu, ngomong buruk tentang bapakmu, maka mungkin Anda akan anggap remeh dengan laki-laki. Karena apa? Karena mama Anda berbuat hal yang sama tentang papamu. Karena apa? Apa yang kau lihat itu yang akan keluar. Apa yang kau amati itu yang akan keluar. Itu sebabnya kasih yang murni susah didapat di tempat yang lain. Haleluya. Banyak orang yang terperangkap dalam hubungan yang salah. Kenapa? Karena dia berharap dapat kasih yang murni di orang yang salah. Di rumah dia enggak melihat kasih, dia enggak melihat cinta kasih. Akhirnya apa? Dia berusaha mendapatkan cinta di tempat yang lain. Dan akhirnya dia terperangkap dengan kejahatan orang itu. Orang itu tahu. Banyak orang yang tahu, oh dia butuh kasih, dia kehilangan kasih bapak, dia kehilangan kasih ibu. Oh, aku akan perangkap dia, aku akan merebut dia, aku akan coba buat apa saja yang aku bisa. Karena apa? Dia butuh kasih. Itu sebabnya saudara, saya katakan kepada Anda, belajarlah mencari kasih yang murni.
Belajarlah mencari model yang murni. Belajarlah mencari teladan yang murni. Supaya Anda juga bisa menjadi orang-orang yang sama seperti Kristus. Haleluya. Imam turun lewat jalan itu, dia enggak memperhatikan. Lewi yang biasa, kayak tadilah pimpin pujian, ya kan? Oh, pendetaku aja enggak perhatikan. Udahlah aku lewat aja lah gitu kan. Kenapa? Ada pepatah bilang apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Memang agak kasar sih saudara, tapi itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Seorang guru maki-maki di depan publik, bicara-bicara yang kasar tentang orang lain dalam ceramahnya. Jangan heran kalau anaknya pun kecil-kecil sudah begitu. Anaknya juga akan ceramah seperti itu. Karena apa? Dia lihat papanya seperti itu, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti papanya. Dia lihat papanya menyakiti perempuan, papanya menyakiti orang lain, dia juga akan bisa seperti itu. Dan jangan heran kalau satu hari ini anak itu sendiri akan membunuh papanya. Kenapa? Dia lihat papanya melakukan kekerasan kepada orang lain dengan cara begitu gampangnya. Karena apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilihat seorang anak, itu yang dilakukannya. Dia berpikir itulah kasih. Dia berpikir beginilah hidup ini. Aku harus keras, aku harus begini, aku harus begitu. Karena itu yang dia lihat. Dan itu yang dilakukannya. Saudara, saya katakan banyak orang yang terjebak dalam keadaan seperti ini. Itu sebabnya Yesus katakan, Paulus katakan, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Sama seperti aku mengikut Yesus. Saya mau katakan kepada saudara yang ada di sini. Jangan sekedar ikut Yesus. Tapi biarkan orang-orang lain yang melihat Anda, mereka juga mengikuti Anda. Karena itu mulai sekarang tunjukkan teladan yang baik. Yang layak ditiru, yang pantas ditiru, yang pantas diteladani. Sehingga nanti pada waktu Anda sudah mulai memimpin, orang sanggup berkata, aku akan ikut seperti guruku. Aku akan ikut seperti pendetaku. Aku akan ikut seperti gembalaku. Dalam kasih ada pengampunan, kemarin saya bilang. Haleluya. Dalam pengampunan ada belas kasih. Dalam belas kasih ada mujizat. Saudara perhatikan ini, ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara perhatikan ini, dalam kasih ada pengampunan. Ini orang Samaria. Orang Samaria yang sebenarnya tidak bisa memperhatikan orang itu. Dan dia nggak mau memperhatikan orang itu. Kemungkinan besar orang yang terbaring ini adalah orang Israel sendiri, bukan orang lain, saudara. Ini bukan orang-orang yang lain, bukan orang Arab, bukan orang Samaria. Tapi kemungkinan besar menurut beberapa teolog-teolog ini adalah orang Israel sendiri. Orang Samaria itu dianggap remeh oleh orang Israel. Firman Tuhan mencatat beberapa kejadian-kejadian di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Dan Yesus bilang apa? Enggak baik ngambil roti dan memberikan kepada anjing. Saudara lihat, apakah Yesus bilang wanita itu anjing? Tidak. Tapi Yesus menguji dia. Apakah dia lari karena itu? Begitu rendahnya orang Yahudi menganggap Samaria ini. Tapi dalam kasih ada pengampunan. Saya percaya orang Samaria ini punya kasih yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu dia pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Tapi saya percaya kisah ini yang Yesus angkat, kisah yang biasa terjadi. Atau mungkin baru terjadi pada waktu itu, nggak lama. Mungkin Yesus mendengar cerita ini, ada orang terkapar tapi nggak ada yang peduli. Ada orang jatuh di tengah jalan, imam lewat, orang Lewi lewat. Semua yang ada nggak peduli. Tapi ada satu orang Samaria yang peduli. Saudara perhatikan ini. Yesus mungkin dengar cerita ini dan dia berikan perumpamaan. Jadi perumpamaan Yesus belum tentu perumpamaan yang hanya cerita belaka saja. Tapi kebanyakan perumpamaan Yesus adalah cerita-cerita yang memang pernah terjadi. Cerita-cerita yang dia lihat di lapangan. Cerita-cerita yang terjadi pada masa itu di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakatnya. Dan Yesus katakan ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Musuhnya,
Orang yang gak menghargai dia. Orang yang menghina dia selama ini. Bangsa yang menghina dia. Bangsa yang mengecilkan dia. Bangsa yang mengecilkan kaumnya. Yang menganggap kaumnya tidak ada apa-apa. Tapi karena ada kasih, dilepaskanlah pengampunan. Haleluya. Karena ada kasih, dilepaskanlah pengampunan. Dan dalam pengampunan ada belas kasih. Pada waktu Anda mengampuni orang lain, saya percaya seperti saya katakan kemarin, belas kasih akan muncul. Kenapa? Tadi mungkin Anda marah, lalu kemudian Anda tiba-tiba pada waktu Anda mulai mengampuni dia, belas kasih muncul. Roh Kudus bilang apa? Maklumlah, udahlah. Biarkan aja, dia juga memang tingkat pendidikannya begitu. Udahlah, dia nggak tahu apa-apa. Udahlah, dia memang begitu. Dia nggak punya mentor yang baik, dia nggak punya guru yang baik, dia punya keluarga yang muncul belas kasih. Haleluya. Dalam belas kasih ada mujizat. Saudara perhatikan ini. Datanglah orang Samaria itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 7 berbicara tentang apa yang Tuhan kendaki. Memang waktu itu berbicara tentang puasa. Tapi saya percaya bukan hanya puasa yang dibicarakan dalam Yesaya 58 ayat 7 ini. Tapi tindakan kasih yang Tuhan ingin lihat. Ayat 6 dikatakan, bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini enggak, saudaranya sendiri sedang terluka, sedang terkapar di situ. Dia sembunyikan dirinya. Mungkin dia pikir, aduh repot kali ngurus dia ini, udah kayak gini, udahlah biarlah matilah. Biar kembali kepada Tuhan aja lah. Oh udah gak tertolong, pulanglah, pulang. Tapi lihat firman Tuhan bilang, jangan sembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Engkau tahu dia butuh, ada dalam Amsal kalau saya gak salah. Jangan mengatakan tidak kepada orang yang datang meminta pinjaman padamu. Apalagi kalau dia butuh. Ya, tapi kan ada orang yang memang hobinya memang minjem gitu kan. Minjem tapi nggak pernah pulangin. Nah kalau yang itu kan Anda tahu. Ya kan. Tapi ada orang yang datang memang butuh dengan memang kebutuhan betul Anda lihat. Dia tidak mampu. Dan firman Tuhan katakan, jangan sembunyikan dirimu terhadap saudaramu sendiri. Dua orang ini tadi, ahli Taurat, imam, orang Lewi, melewatinya. Haleluya. Tapi orang Samaria ini ada belas kasih dalam hatinya. Ayat 34, perhatikan ini. Orang itu tadi dianiaya, diabaikan. Tapi kemudian ayat 34, orang Samaria ini pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Bukan hanya pergi, dia bukan hanya datangi, dia bersihkan. Dia bersihkan dulu, kan gak mungkin luka yang kotor langsung dibalut, pasti dibersihkan dulu. Karena dia sedang dalam perjalanan, saya percaya dia bawa persiapan juga. Kalau dia naik kuda atau naik keledai, naik unta, dia pasti punya persiapan. Ini mungkin orang yang sedang berdagang juga. Ya kan? Biasa kita kalau keluar kota kan begitu. Ada kotak P3K yang lengkap. Ini orang, mungkin dia lihat di situ. Lalu firman Tuhan katakan, dia bukan hanya datang, tapi dia membalut lukanya, dia bersihkan dulu lukanya. Dia balut lukanya. Sesudah itu dia sirami lukanya dengan minyak dan anggur. Waduh, pedih memang. Tapi saudara harus tahu, dia dalam perjalanan menuju ke tempat yang lain, tapi dia rela menghabiskan minyak dan anggur yang harusnya menjadi persediaan bagi dia. Dia gak mikir, oh kalau aku butuh lagi bagaimana nanti? Iya kan? Firman Tuhan bukan katakan dia olesi, tapi dia sirami. Benar-benar habis saudara. Jadi luka itu disirami supaya bersih dan supaya tidak infeksi.
Anggur pada masa itu, Pak, saya percaya tidak murah juga. Bukan seperti ya pasti ada harganya. Demikian juga minyak yang dipakai pasti minyak zaitun, saudara. Tapi orang ini rela menghabiskan uangnya untuk merawat orang, bangsa, suku yang sering menghina, menyakiti, menyepelekan dan merendahkan kaumnya. Saudara perhatikan ini. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia angkat orang itu, dia taruh di atas keledai. Lalu kemudian, berarti apa yang terjadi, saudara? Kalau orang itu ditaruh di keledai, dia berarti di mana? Dia berarti berjalan di samping keledai itu. Iya kan? Dia berjalan di samping keledai itu, lalu dia membawa orang yang dianiaya ini ke tempat penginapan. Dia nggak tanggung-tanggung, tapi dia tunjukkan kasih melalui perbuatannya. Saudara perhatikan ini. Dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu ayat 35, keesokan harinya, ini dia mau pergi nih, dia bermalam juga mungkin di situ. Dia panggil penginapan yang pemilik penginapan itu, dia serahkan 2 dinar, uang yang cukup banyak pada masa itu. Ini gak ada siapa-siapanya dengan dia. Gak ada hubungan keluarga dengan dia. Orang yang hanya dia kenal sebentar saja, yang terkapar di jalan itu, yang terluka di jalan itu. Tapi dia ambil uangnya dari kantongnya sendiri. Uang hasil jeripayanya. Uang hasil kerjaannya yang berat mungkin. Yang harus dia dapat dari perjalanan jauh. Setiap bulan tinggalkan keluarga. Hanya untuk mendapatkan uang. Hanya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan bagi keluarganya. Tapi pada hari itu dia harus rela mengeluarkan isi kantongnya untuk memberikan kepada pemilik penginapan itu. Agar uang itu bisa dipakai untuk merawat orang yang sedang terluka ini. Katanya, rawatlah dia. Dan perhatikan kata-kata berikutnya, saya senang ini. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Haleluya. Dia enggak hanya sekedar melepaskan orang itu di situ saja. Dia enggak hanya sekedar membiarkan orang itu di situ saja. Tapi saudara perhatikan firman Tuhan katakan, kalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Artinya apa? Penginapan ini adalah penginapan transit. Di mana kalau dia pergi, dia akan nginap situ. Kemudian kalau dia kembali, dia nginap lagi di situ. Pemilik penginapan itu mengenal dia. Betul kan? Kalau enggak, dia enggak mungkin akan terima orang yang teraniaya, orang yang terluka. Karena bisa saja prajurit Roma datang, kemudian, kau menyiksa orang. Kan? Bisa saja hal seperti itu terjadi. Tapi karena dia kenal siapa orang ini, mungkin orang ini selalu menginap di situ. Lalu dia katakan, kalau lebih yang kau habiskan. Wah saudara, ini resiko kan? Bisa saja pemilik penginapan itu bilang, aku habiskan 10 dinar. Katanya, gimana nanti saudara? Tapi saudara perhatikan ini, firman Tuhan katakan, Yesus berbicara di sini. Yesus katakan, orang ini dengan kerelaan hatinya mengungkapkan perasaannya. Dia ungkapkan perasaannya, dia ungkapkan isi hatinya, dia ungkapkan kepolosannya, dia ungkapkan kemurnian hatinya. Haleluya. Ini dia yang penting saudara. Ini yang penting. Kasih yang tidak murni bukanlah kasih. Kasih yang tidak murni hanyalah nafsu. Orang ini menyampaikan sesuatu yang bahkan kalau itu imam belum tentu akan melakukannya. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sekarang Yesus bertanya kepada dia. Yesus bertanya kepada si ahli Taurat itu yang datang mencoba Yesus. Yesus tanya, tadi kau udah lihat ada imam, kau lihat ada orang Lewi, kau dengar apa yang kukatakan, ada orang Samaria. Lalu di antara 3 orang ini, siapakah menurutmu sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Karena tadi saya sudah katakan, bagi orang Israel pada masa itu, bagi orang Yahudi, semua yang bukan Israel itu gak ada bagian dari dia. Semua yang bukan Israel tidak perlu dianggap sebagai sesama. Kadang-kadang kita juga gitu kan. Kalau nggak satu sukuku ngapain aku repot-repot. Iya kan? Kalau nggak satu bangsaku ngapain aku repot-repot.
Yesus bertanya, siapa menurutmu yang merupakan sesama manusia? Saya nggak tahu orang ini bagaimana menjawabnya, tapi saya percaya orang ini jawab dengan kepala tertunduk. Karena dia tahu Yesus sedang menyindir dia. Yesus sedang menilik hatinya. Yesus sedang memperhatikan dia sebegitu dalamnya. Saudara, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhanmu. Haleluya. Karena kalau engkau ingin melihat jawaban-jawabannya, engkau akan terkejut. Karena apa? Dia melihat sampai kepada kedalaman hatimu. Dia lihat motivasimu. Dia lihat untuk apa engkau lakukan ini. Dia lihat kenapa engkau melayani Tuhan. Dia lihat kenapa engkau hadir dalam ibadah pada malam ini. Apakah hanya karena orang tuamu ada di sini? Takut nanti orang tuamu bilang kau gak ke gereja? Apakah hanya karena itu? Tuhan melihat sampai kepada kedalaman hatimu. Tadi saudara nyanyikan itu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku. Siap itu bilang uji aku Tuhan. Oh, kalau diuji Anda akan terkejut sendiri. Tapi di sini Yesus bertanya, siapakah di antara 3 orang ini yang merupakan sesamamu manusia? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Siapa yang Anda lihat dalam hidup Anda menentukan bagaimana perbuatan Anda selanjutnya. Kalau Anda tidak menemukan kasih yang murni dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan orang tuamu, dalam kehidupan yang ada di sekitarmu, jangan belajar dari mereka. Haleluya. Tapi belajarlah dari Kristus. Kalau Anda belum menemukan kasih yang murni di antara orang tuamu, ayah, ibumu, kasih yang benar di antara mereka, belajarlah dari Kristus. Karena satu hari nanti Anda tidak lagi bisa bilang, oh aku gak pernah punya orang tua yang baik. Karena hari ini engkau sudah dengar firman yang kusampaikan kepadamu. Engkau tidak bisa lagi bilang, oh papaku begini, mamaku begini. Tidak bisa, karena hari ini engkau sudah dengar firman yang kusampaikan kepadamu. Karena engkau harusnya tidak lagi menjadikan itu alasan. Tapi harusnya engkau menjadikan Kristus, kasih Kristus sebagai model pembelajaran bagi kita. Karena begitu besar kasih Bapa akan manusia, akan dunia ini. Sehingga dia mengirimkan anaknya agar dia mati bagimu dan bagiku. Supaya dunia ini tidak binasa. Itulah kasih yang benar. Kasih yang benar kata Yesus adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah kasih yang benar. Kasih yang benar adalah kasih yang rela memberikan apa yang dia punya bagi orang lain. Itulah kasih yang benar. Kasih yang benar bahkan rela mati untuk orang lain. Karena dia mau membela, karena dia mau mempertahankan kebenaran itu. Itulah kasih yang benar. Walaupun engkau terluka, walaupun engkau disakiti, walaupun engkau tidak dapat sesuatu yang baik. Tapi karena ada kasih itu, maka engkau akan mendapatkan mujizatmu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Bukti dari kasih Kristus kepada kita. Karena dia mati di kayu salib ketika engkau dan aku masih berdosa. Saat itu dia membuktikan kasihnya kepada dunia ini. Karena itu saudara, hari ini engkau dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau mau diubahkan oleh Kristus itu, maka dia sanggup mengubahkan hidup. Agar mulai hari ini engkau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari belajar. Mari belajar. Belajar teladani Kristus. Lihat orang-orang yang menunjukkan kasih yang benar di sekitarmu. Belajar dari mereka. Jangan justru melihat orang-orang yang mempunyai kasih yang salah. Dan engkau belajar dari itu. Karena satu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus.
Engkau akan dihakimi berdasarkan apa yang kau dengar, apa yang tertulis dalam kitab kehidupan itu. Apa yang tertulis dalam kitab ini yang akan menghakimi kita satu hari nanti. Karena apa yang sudah engkau dengar, apa yang sudah engkau pelajari, apa yang sudah engkau lihat, itu yang akan menjadi saksi bagimu di hadapan tahta pengadilan itu. Karena itu jadilah orang-orang Kristen yang mau berjalan dalam kasih, yang mau hidup dalam kasih, yang mau tunduk dalam kasih. Karena kasih itu tidak lain adalah Yesus sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 32. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari selidiki hati saudara, selidiki motivasi saudara, selidiki kasihmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi dia? Apakah engkau sungguh-sungguh mencintai dia? Dia sudah mati bagimu. Apakah balasan yang kau berikan kepadanya? Darahnya tercurah bagimu untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Apakah yang harusnya engkau lakukan baginya? Bukankah seharusnya engkau menjadi pohon yang menghasilkan buah? Pohon yang rindang, di mana burung-burung dan kehidupan lain mendapatkan tempat pemberhentiannya. Bukankah seharusnya hidupmu menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, menjadi terang dan garam? Mari kita selidiki hati kita, selidiki hidup kita. Jangan katakan, nanti tunggu aku jadi orang baik, aku datang kepada Tuhan. Justru sekaranglah saatnya. Karena ketika engkau masih berdosa, Kristus sudah mati bagimu, supaya engkau dan saya dibenarkan oleh darah Yesus Kristus itu. Hari ini kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau engkau mengakui tubuh Tuhan, engkau berhak untuk menikmati anggur dan roti ini. Saudara yang ada di rumah, saya persilakan bergabung dengan kami. Silakan mempersiapkan roti dan anggur saudara. Anda boleh menggantinya dengan air putih sekalipun, atau teh manis dan yang lain-lainnya. Mari persiapkan diri Anda, persiapkan hati saudara. Karena yang dia cari hati bukan penampilan. Yang dia lihat adalah hatimu, sikap hatimu. Bagaimana engkau menunjukkan kasih di hadapan Kristus. Haleluya. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Darahnya tercurah karena kasih yang nyata, dosaku disucikan di kayu salib Tuhanku. Darahnya tercurah
mari angkat roti di tangan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara, roti yang di tanganmu melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara, anggur yang di tanganmu ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Mari ucapkan pengakuan ini. Darahnya ajaib, darahnya berkuasa mengampuni dosamu, menyucikan engkau dari dosamu. Iblis takut, iblis lari tunggang langgang melihat darah Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Haleluya, haleluya. Urabakashonda namas koryanda labashi. Kalau engkau percaya, bilurnya menyembuhkan engkau. Kalau engkau percaya, mujizatnya menyembuhkan engkau, kuasanya menyembuhkan engkau, bilurnya, darahnya sanggup mengampuni dosamu, menyucikan engkau dari segala dosa. Iblis takut, iblis lari tunggang langgang melihat darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib itu. Cukup percaya atas pengorbanannya. Dia mati bagimu, dia mati bagimu, dia mati agar engkau hidup. Dia menanggung sakit agar engkau terlepas dari sakit penyakit itu. Hari ini tempatkan tanganmu di tempat di mana engkau merasakan sakit itu. Terima mujizat Tuhan dengan iman. Terima mujizat Tuhan. Darahnya berkuasa, kuasa bilurnya menyembuhkan engkau. Oh syakaralala yaralabas. Shanda namas koryandara basyika. Hikaralala yaralala basyika. Oralala bayarana nama syeka rabas koryandara basyika. Oleh bilur-bilurnya
Siapapun yang sakit, mereka yang sakit hari ini menerima mujizat mereka, menerima kesembuhan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tangan yang mereka letakkan, tangan yang penuh kuasa, tangan yang sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, iblis pergi dalam nama Yesus. Iblis tinggalkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Oh rabashanda rabarabaya la 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 bashika. Oh rabaya rana na 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 mashe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you. Oh percaya saja saudara, percaya. Kalau engkau percaya, engkau menerima itu. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada. Percaya mujizat masih ada bagimu. Bukan saja masih ada, mujizat itu ada bagimu. Dia sanggup sembuhkan sakitmu, dia sanggup pulihkan jiwamu. Oh haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Haleluya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Percaya, percaya, percaya. Oh haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Mari percaya. Kalau selama ini kau bisa percaya kepada dokter, kalau selama ini kau bisa percaya kepada obat-obatan yang kau minum, kenapa kau tidak bisa percaya kepada Yesus, sang tabib yang ajaib, sang dokter di atas segala dokter itu? Dia sanggup sembuhkan engkau, dia sanggup pulihkan jiwamu. Yang terpenting adalah pemulihan jiwa, sehingga kalaupun kau dipanggil pulang, kau siap untuk itu. Gampang bagi Tuhan menyembuhkan engkau. Tinggal percaya saja, tinggal percaya saja, tinggal percaya saja. Dia sanggup menyembuhkan engkau, dia sanggup memulihkan engkau. Oh haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Katakan mujizat masih ada bagiku. Dengan iman katakan. Oh haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Terima mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh, engkau dipulihkan, engkau diampuni, engkau dibebaskan oleh darah Yesus itu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami bahkan sudah menikmati perjamuan meja-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, menunjukkan kasih, karena dalam kasih ada pengampunan, dalam pengampunan ada belas kasihan, dalam belas kasihan ada mujizat. Dan hari ini kami terima mujizat kami dalam kasih yang kami lakukan dan kami terima dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu semakin bertumbuh dalam kehidupan kami, dan Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus,
Saat sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kau berkati berlipat kali ganda kepada kami semua. Kau berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan apapun usaha kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Haleluya. Berkati persembahan saudara. Untuk pengumuman saya serahkan kepada hamba. Haleluya, shalom. Terima kasih buat ibadah kita boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk jemaat Tuhan, bahkan saudara yang mengikuti secara live streaming. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani malam hari ini, bahkan hambanya yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman yang kita dengarkan hari ini menjadi firman yang hidup, yang akan memberkati kita semua. Saudara, untuk pengumuman kita hari ini, kita tetap mengadakan menara doa hari Jumat yang akan dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Dan juga hari Minggu ibadah yang gelombang pertama dimulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Ibadah gelombang kedua pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Satu minggu ini bahkan hari Sabtu kita berdoa untuk latihan persiapan Natal yang akan kita lakukan di tanggal 20 ini. Kita tetap doakan Natal gereja kita yang akan kita adakan tanggal 20 Desember 2020. Gelombang pertama akan dimulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai, dan ibadah gelombang kedua akan kita mulai pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tetap kita bawa setiap program-program gereja kita. Kita berdoa untuk TK Ben Elim Kids, kita berdoa untuk STT Misi William Carey, kita berdoa untuk Junior Ministry, bahkan kita tetap berdoa untuk bangsa negara kita supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Tetap kita doakan juga untuk pemilihan yang akan diadakan tanggal 9 Desember ini, supaya Tuhan mengangkat setiap pemimpin-pemimpin yang baru yang takut akan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan.
yang baik. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat malam hari ini kami orang-orang percaya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami perkatakan damai sejahtera atas bangsa kami. Kami perkatakan shalom atas Indonesia Bapa yang baik. Biarkan tangan-Mu melawat memulihkan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau dipulihkan, dibaharui di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Di masa-masa pandemik ini Tuhan. Tuhan, sembuhkan bumi ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Jokowi Tuhan. Berkati Bapak M. Aruf Tuhan. Mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Kami berdoa biarkan roh hikmat yang daripada Tuhan ada atas pemimpin kami Tuhan. Biarkan mereka dalam hikmatnya Tuhan memimpin Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan politik bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, angkat derajat bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Khususnya pemilihan yang akan diadakan di tanggal 9 Desember ini Tuhan. Akan ada pemilihan diadakan di berbagai daerah Tuhan. Kami berdoa, bahkan kami meminta kepada Tuhan. Biarkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan percayakan memerintah atas bangsa-bangsa kami Tuhan. Memerintah atas kota-kota, atas daerah Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa biarkan mereka yang takut akan Tuhan boleh duduk di kursi itu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Kami bawa negeri kami di hadapan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang terbaik akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Pulihkan gereja-Mu di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa bangkitkan gereja-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya gereja-Mu bangkit menjadi penjala penua yang siap di akhir zaman ini Tuhan. Pulihkan setiap gereja-Mu. Pulihkan setiap denominasi gereja Tuhan. Supaya gereja-Mu boleh sehati, boleh berjalan untuk memenangkan jiwa kepada Tuhan. Berkati setiap gembala sidang Tuhan. Berkati setiap pendeta, penginjil, bahkan misionaris dimanapun berada. Tuhan memberkati, memakai hidup mereka Tuhan. Engkau memakai hidup mereka menjadi berkat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, bela gereja-gereja-Mu yang teraniaya di dalam nama Yesus. Mereka yang sulit untuk beribadah, Tuhan bela hak mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan program-program gereja kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan gereja-Mu di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Mereka yang datang hari ini mencari wajah Tuhan. Bahkan mereka yang menyaksikan mengikuti ibadah ini secara live streaming Tuhan. Biarkan hadirat-Mu Tuhan yang juga menguasai mereka. Memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Olehnya Tuhan, kami beserta orang-orang percaya di seluruh dunia ini akan menaikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan daripada Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu, dan kemanapun engkau pergi, belalang pelahap, belalang pengeri dijauhkan daripadamu, karena engkau mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukurmu. Bahkan dia berkata dalam firman-Nya, penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Kepada engkau yang hatinya melekat kepadanya, justru dia akan memberikan perlindungan, pertolongan, kesembuhan kepadamu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.